warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabat semuanya yang sedang menjalankan aktivitasnya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, diberikan kemurahan rezeki, diberikan keberkahan rezeki, sehingga segala aktivitasnya tidak ada halangan apapun dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas sesi yaitu tanya jawab keislaman. Ya, tanya jawab keislaman ini khusus untuk sahabat-sahabat semuanya. Saya akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan sahabat-sahabat semuanya di kolom komentar. Pertanyaan dari sahabat kita yaitu Kang Munir Tea. Beliau menanyakan tentang bagaimana solusinya atau surat apa yang dibaca ketika anak sedang rewel, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Solusinya membaca surat apa ketika anak sedang rewel. Beliau juga menyampaikan bahwasanya ketika anaknya lahir itu biasanya membaca surat Maryam atau surat Waqiah. Oke, baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat Kang Munir. Yang pertama tentang surat apa yang dibaca ketika anak itu menangis atau rewel, tidak mau berhenti menangisnya ketika di malam hari. Sebenarnya seluruh ayat Al-Quran itu mengandung syifa atau mengandung obat dan menenteramkan jiwa. Ya. Artinya kita boleh menggunakan seluruh ayat Al-Quran dari ayat manapun atau surat tertentu, surat apapun kita baca untuk memberikan ketentraman, memberikan kedamaian penghuni rumah atau khususnya kepada anak kita yang sedang rewel. Artinya seluruh surat Al-Quran, apapun suratnya atau apapun ayatnya, maka boleh kita baca, kita perdengarkan atau kita setel dengan rekaman untuk menenteramkan atau mendiamkan anak yang sedang rewel. Atau kita bisa memilih surat-surat tertentu yang kita pakai juga boleh-boleh saja. Menggunakan surat Al-Ikhlas misalnya, atau Al-Falaq atau An-Nas, atau menggunakan ayat kursi atau Al-Fatihah dibaca berulang kali sampai anaknya itu diam. Atau kita mau menggunakan surat-surat yang lain, monggo silakan, semuanya memberikan manfaat untuk kita semuanya. Ya, karena di dalam Al-Quran disebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ya. Artinya Al-Quran itu diturunkan ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin, memberikan syifa atau obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Orang yang beriman maksudnya. Wa la yazidudz zalimina illa khasara, dan tidak akan menambah bagi orang yang zalim kecuali adalah kerugian. Jadi Kang Munir
mau menggunakan surat apa saja boleh, atau tadi surat-surat yang pendek, surat pilihan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau ayat kursi boleh-boleh saja. Karena anak rewel itu ada banyak penyebabnya. Bisa saja karena fisiknya kelelahan, atau mungkin dia belum kenyang makannya, atau dia terlalu suhu atau cuaca di rumah yang dia tidak tentram, maka dibacakan ayat Al-Quran, mudah-mudahan bisa menjadi tentram atau tenang. Atau bisa saja anak itu ketika menangis itu karena gangguan makhluk gaib, misalnya gangguan jin, itu bisa saja terjadi. Maka dengan kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas atau Al-Fatihah, insya Allah surat pendek itu sudah bisa mampu atau bisa menangkal makhluk gaib yang mungkin ada di sekitar kita. Maka alangkah lebih baiknya jika penghuni rumah atau di dalam rumah kita, hendaknya penghuninya untuk tidak malas untuk dalam membaca Al-Quran. Maka hendaknya dibiasakan dalam setiap harinya membaca Al-Quran, barang itu 1 ayat atau 2 ayat, syukur-syukur bisa lebih banyak dari itu. Dan tentunya harapan saya agar penghuni rumah itu istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, kewajiban, yaitu menunaikan sholat 5 waktu. Insya Allah jika di dalam sebuah rumah itu melaksanakan sholat 5 waktu, hal-hal yang negatif, aura negatif, baik itu dari manusia maupun makhluk-makhluk yang gaib, makhluk Allah di sekitar kita, itu bisa kita tangkal, tidak akan mengusik, tidak akan mengganggu rumah kita dan seluruh penghuninya. Makhluk gaib tidak akan mungkin dia bisa bertahan atau bersarang bertempat tinggal di dalam rumah yang rumah itu penghuninya melaksanakan sholat dan diperdengarkan ayat Al-Quran. Atau bisa saja kita setel dari YouTube misalnya, atau dari rekaman-rekaman untuk menyetel murotal atau lantunan ayat Al-Quran, terutama ketika anak kita tadi sedang gelisah atau sedang tidak mood fisiknya, ya itu. Atau menggunakan surat yang lain atau ayat yang lain, misalnya summum bukmun umyum fahum la yarji'un, ya ini untuk membungkam jin yang sedang mengganggu, ya, dengan kalimat atau summum bukmun umyum fahum la yarji'un, ya. Atau bisa memilih surat-surat yang lain yang kita suka dari surat manapun, ayat manapun, semuanya mendatangkan rahmat, kebaikan untuk manusia, kebaikan untuk kita semuanya. Terus berkaitan tentang bagaimana atau sebaiknya ketika anak itu lahir dibacakan apa, sebenarnya banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan ketika anak kita itu lahir. Atau misalnya dalam sebuah tradisi di masyarakat itu biasanya tradisi Ahlussunnah wal Jamaah memilih beberapa surat pilihan kita baca saat tingkepan atau mitoni usia 7 bulan, atau tanpa di usia yang 7 bulan atau kehendak kita, atau bahkan bayi itu pun sudah lahir, boleh kita pilih surat-surat yang kita pilih untuk anak itu kita bacakan dari ayat Al-Quran. Jadi tidak salah tadi Kang Munir misalnya ingin memilih atau sudah membiasakan surat Waqiah atau surat Maryam ketika anaknya lahir, maka itu sangat baik sekali. Atau ketika sahabat-sahabat kita, saudara kita yang biasanya menggunakan surat pilihan ketika 7 bulan, itu biasanya adalah surat Yusuf, surat Maryam, kemudian surat Luqman, kemudian surat Al-Mulk, kemudian surat Muhammad, ya, kemudian surat Waqiah, dan surat Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman, atau diganti dengan surat yang lain, misalnya dengan surat Yasin. Itu biasanya yang dipakai di masyarakat kita.
atau selain daripada surat itu pun insya Allah tetap mendatangkan kebaikan, mendatangkan keutamaan, dan tentunya meskipun kita tidak paham ayatnya, tetap kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan ketentraman jiwa, ketentraman batin ketika diperdengarkan ayat Al-Quran, terutama ketika anak masih kecil. Semakin sering dibacakan Al-Quran atau diperdengarkan Al-Quran, insya Allah membuat anak itu akan berkembang dengan baik, dan tentunya akan membentuk sistem syarafnya, sistem sel saraf otak akan semakin cerdas, ya itu. Dan juga alangkah lebih baiknya jika sering-sering orang tuanya atau penduduk penghuni rumah itu untuk membaca sholawat, ya. Ketika anak kecil sering dibacakan sholawat, apalagi anak yang baru lahir, insya Allah dia sudah merekam kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, sehingga nanti anak itu ketika sudah dewasa terbiasa dengan mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, baik itu ayat Al-Quran maupun dari sholawat, ya. Insya Allah nanti keturunan kita akan mendapatkan syafaat, akan mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan membaca satu atau dua ayat Al-Quran yang biasanya dibaca ketika anak lahir, itu misalnya doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang istiqomah atau terus-menerus melaksanakan sholat, wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, Tuhan kami mengabulkan atau menerima segala doa. Atau dengan doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli, ya Allah Tuhanku, anugerahkan kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, yaitu keturunan yang baik, keturunan yang mendatangkan kebaikan. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau Sami, mendengarkan segala doa. Atau sering-sering kita membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami min azwajina, dan istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyedap mata atau pelipur lara atau penyejuk hati, ya, qurrata ayun, waj'alna lil muttaqin, dan jadikanlah kami kepada orang yang bertakwa, terhadap orang yang bertakwa, imama, sebagai pemimpin atau sebagai orang yang terdepan bagi orang yang bertakwa. Atau ketika bayi lahir biasanya dibacakan adzan telinga kanan, kemudian iqamah telinga kiri, atau dibacakan surat Al-Qadar, ya. Nah, itu juga sangat baik agar anak ketika masih kecil dia sudah merekam dengan kalimah-kalimah thayyibah. Atau bisa juga dengan mengamalkan salah satu ayat di dalam surat Ali Imran ayat 36, agar anak kita terhindar dari gangguan jin. Ayatnya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa inni, dan sesungguhnya aku, u'idzuha, meminta perlindungan darinya, bika, kepadamu, maksudnya adalah kepada Allah, wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya, maksudnya anak keturunan bayi itu, anak keturunan bayi kita, minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Ya, itu ayat yang boleh kita amalkan, kita baca berulang-ulang, baik ketika anak
atau bayi itu lahir, atau ketika bayi itu sedang rewel, sedang tidak mau diam, nangis terus menerus. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, itu penjelasannya yang bisa saya sampaikan kepada Kang Munir yang sudah mau mengunjungi channel kami. Untuk sahabat-sahabat yang lain, silahkan untuk jika ingin mengajukan pertanyaan, insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala keterbatasan, segala kekurangannya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.